Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Isnaini dengan nomor NPM 12312121008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan aplikasi dengan produk UMKM produk parfum. Yang dimana pada bagian saya di sini saya mendapat bagian untuk halaman user. Yang pertama, di sini pada halaman user, untuk pertama-tama di sini ada halaman pertama ini halaman login, yang dimana pada codingannya, pada page-nya di sini ada halaman login. Di sini terdapat email, terdapat password, terdapat loginnya, terdapat nama dari si produk Amanuri parfum tersebut. Nah, di sini jika belum punya akun, kita harus membuat akun terlebih dahulu, yang dimana kita bisa menekan tombol daftar sekarang. Otomatis di sini akan memunculkan halaman untuk kita meregistrasi akun terlebih dahulu. Kita contohkan untuk meregistrasi akunnya. Masukkan nama kita, nama si user yang akan menggunakan akun tersebut. Masukkan namanya. Masukkan alamat emailnya. Dan masukkan passwordnya. Setelah itu, create akun, yang dimana otomatis halaman tersebut akan muncul pada halaman login. Ketika kita sudah registrasi, kita bisa langsung login nih. Yang dimana di sini kita langsung masukkan email yang kita tadi buat. Dan password yang sudah kita tadi buat. Kita klik login. Otomatis halaman tersebut akan memunculkan halaman produk pada aplikasi yang telah dibuat. Di sini, pada halaman data di sini, kita jelaskan dulu satu persatu. Card notifier ini yang dimana menunjukkan untuk pada keranjang, bottom keranjang di sini akan menunjukkan berapa sih itu tuh untuk sinkronisasinya gitu. Kalau misalnya 2, nanti dia otomatis akan menyimpan si angka pada bottom logo dari si aplikasi keranjang tersebut. Dan untuk data produk di sini menjelaskan bahwa ada nama si produknya, deskripsinya juga, ada nama harganya juga, ada gambarnya, ada variasi harganya, dan bermacam-macam sampai si produk itu sebanyak-banyaknya produk tersebut. Untuk order data, nah pada halaman Amanuri Parfum di sini, untuk halaman homepage-nya, di sini terdapat gambar, terdapat untuk kita bisa masukkan ke keranjang, ada harganya juga gitu ya. Nah, di sini juga nih, kita bisa, kalau kita misalnya mau beli, kita bisa klik. Semisalnya kita akan membeli produk Tafisha. Di sini kita bisa melihat dulu nih, ada apa aja nih. Ada produknya, gambar-gambar produknya, variasinya, ketahanannya, deskripsi lengkapnya lah ya. Nah, di sini kita akan membeli yang Tafisha, masukkan ke keranjang. Kita bisa pilih ukurannya sesuai dengan apa yang kita mau. Seperti yang kita akan mengambil yang essence, masukkan ke keranjang. Otomatis sudah ditambahkan dan dimasukkan ke keranjang. Nah, semua itu di sini. Di kategori ini, di kategori ada semua, ada women's, men's, unisex. Nah, di sini masuknya ya. Dan di detail produk juga kita memasukkan juga detail-detailnya. Nah, untuk beli sekarang, masukkan ke keranjang, itu masuk ke detail produk ya, yang seperti yang sudah dijelaskan di aplikasi ini tadi. Oke, selanjutnya semisal kita akan membeli yang lain, yang ini saja, kita akan membeli yang Tafisha. Kita masukkan ke keranjang, kita memilih yang Elikirs,
masukkan ke keranjang dengan harga 45.000. Oke. Nah, di sini bagian keranjang. Nah, di sini keranjang saya ini otomatis tadi yang kita klik bagian keranjang, di sini otomatis ada produk, gambar produknya, ada namanya, ada variasi ukurannya. Nah, ini ya. Nah, kita bisa check out sekarang. Yang dimana check out sekarang ini kita harus memasukkan nama dengan alamat, dan untuk codingannya seperti ini. Kita harus bisa ada nama dan alamat yang itu wajib diisi. Kenapa? Karena untuk sinkronisasi untuk pengirimannya gitu, biar tidak salah ke orang atau gimana gitu ya. Nah, kita isi dulu ya. Di sini nama lengkap dengan alamatnya. Nah, ketika misalnya sudah dengan nama lengkap, alamat, sudah, terus kita lihat ringkasan pesanannya, terus subtotalnya, total pembayarannya juga. Setelah sinkron semua dan sudah yakin semua dengan apa yang kita mau, kita bisa mengklik buat pesanan. Di sini otomatis kita klik buat pesanan. Nah, invoice pesanan pun keluar ketika kita sudah mengklik ini pesanan, buat pesanan. Invoice pesanan di sini ada detail pengiriman. Nih, detail pengiriman, nama, alamat dengan tanggal. Yang dimana tanggal itu sinkronisasi ya dengan misalnya kita pesan tanggal sekarang tanggal 25, ya tanggalnya juga sinkronisasi dengan tanggal 25. Produknya juga yang disimpan namanya Tafisya, Kafisya, dan ringkasan pembayarannya. Setelah invoice itu keluar, kita bisa lihat nih orderan kita udah gimana sih gitu ya. Nih, orderan history page. Orderan history pack ini di sini. Nah, kita bisa lihat nih riwayat pesanan kita atau riwayat belanja lah ya gitu. Nah, di sini nih pesanannya. Kenapa pending? Karena pending di sini ini akan di ACC atau dikonfirmasi oleh admin. Ketika admin sudah melihat pesanan kita, statusnya pun akan berubah menjadi selesai atau diproses. Jadi kita harus menunggu verifikasi terhadap admin tersebut. Oke, segitu. Dan kita juga di sini ada drawernya. Drawer di sini profil. Nih, profil pic ini kita bisa ubah nih. Namanya bisa diubah dengan nomor teleponnya, kita bisa isi. Dan alamat lengkapnya juga bisa kita isi. Biasanya kalau ini sudah diisi, otomatis di invoice itu atau kita mau pesan checkout itu udah keluar biasanya untuk nama dan alamat lengkapnya itu. Simpan perubahan. Nah, ketika udah simpan perubahan, itu udah pasti itu kesimpan ya. Data diri kita tidak akan berubah. Dan foto juga bisa di pemakai foto, bisa terserah itu sesuai keyakinan dari user tersebut, ingin memakai foto atau tidak. Setelah itu di sini juga nih bisa kita memilih. Untuk match kan nggak ada ya produknya. Untuk woman nih ada produknya untuk woman, dan untuk unisex juga ini ada produknya, dan ini untuk semua. Dan ini misalnya kita mau mencari yang Tafisya juga ini berfungsi ya. Nah, itu halaman dari si halaman untuk user. Dan kalau misalnya kita pengen keluar nih dari aplikasi tersebut, nah ini bisa langsung keluar otomatis. Dan nanti kalau kita mau masuk ya masukin lagi aja gitu si ininya, si alamat emailnya aja. Nah, masukin. Nah, otomatis sudah masuk. Itu halaman dari user. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Putri Yasmin Surya Alifa dengan NPM 123121029. Di sini saya akan menjelaskan hasil bagian tugas saya, yaitu bagian admin. Pada bagian admin, terdapat satu file main Dart dan 3 folder. Pertama ada folder admin, dan yang kedua ada folder models, dan yang terakhir ada folder widgets. Pertama di sini saya akan menjelaskan file main Dart. Pada file main Dart terdapat beberapa package yang diimport untuk mendukung fungsi utama aplikasi, mulai dari tampilan antarmuka hingga autentikasi pengguna.
Pertama, package Flutter Material Dart digunakan sebagai fondasi utama aplikasi Flutter karena menyediakan komponen antarmuka berbasis material desain, seperti material apps, scaffold, dan widget dasar lainnya yang membangun struktur UI aplikasi. Selanjutnya, package Google Fonts Dart berfungsi untuk menerapkan font dari Google Fonts secara global, sehingga tampilan teks dalam aplikasi menjadi lebih modern, konsisten, dan menarik secara visual. Pada package Payadi Admin Main Page Dart digunakan untuk memanggil halaman utama admin. Halaman ini ditampilkan ketika pengguna telah berhasil login dan memiliki sesi autentikasi yang aktif. Kemudian, package Payadi Admin Login Page Dart digunakan untuk menampilkan halaman login. Halaman ini menjadi gerbang masuk bagi pengguna untuk melakukan autentikasi sebelum mengakses fitur admin. Terakhir, package Subbase Flutter Dart berperan sebagai penghubung antara aplikasi Flutter dan layanan backend Subbase. Package ini digunakan untuk menginisialisasi koneksi ke Subbase, mengelola autentikasi pengguna, memantau status login melalui stream, serta menentukan apakah pengguna diarahkan ke halaman login atau halaman admin berdasarkan sesi yang tersedia. Pada halaman login page, package Flutter Material Dart digunakan untuk membangun tampilan antarmuka seperti form email, password, tombol login, dan layout halaman. Sementara itu, package Subbase Flutter Dart berfungsi untuk menangani proses autentikasi pengguna dengan Subbase, yaitu memverifikasi email dan kata sandi serta mengelola sesi login secara aman. Setelah pengguna berhasil login, aplikasi akan diarahkan ke admin main page yang berfungsi sebagai pusat navigasi dashboard admin. Pada halaman ini, Flutter Material Dart digunakan untuk mengatur layout responsive, app bar, sidebar, dan konten utama. Beberapa file lain seperti admin dashboard Dart, produk admin page Dart, kategori admin page Dart, pesanan admin page Dart, dan laporan admin page Dart diimport untuk menampilkan halaman-halaman fitur utama admin. Selain itu, admin sidebar Dart digunakan untuk menyediakan menu navigasi agar admin dapat berpindah antar halaman dengan mudah. Pada halaman admin dashboard, package Flutter Material Dart digunakan sebagai dasar untuk membangun tampilan antarmuka, seperti menampilkan statistik utama, kartu ringkasan data, dan daftar aktivitas terbaru dalam layout yang responsif. Sementara itu, pada halaman kategori admin, selain menggunakan Flutter Material Dart untuk membangun UI, juga digunakan package Subbase Flutter Dart untuk menghubungkan aplikasi dengan database Subbase. Package ini memungkinkan aplikasi untuk mengambil, menambah, mengedit, dan menghapus data kategori secara real-time dari backend. Selain itu, file model kategori Dart diimport untuk mendefinisikan struktur data kategori. Model ini berfungsi untuk mengubah data dari database menjadi objek Dart yang lebih terstruktur dan mudah digunakan di dalam UI. Pada halaman produk digunakan untuk mengatur data barang seperti menambah, mengedit, dan menampilkan produk agar stok dan informasi tetap terkontrol. Halaman pesanan berfungsi untuk mengelola transaksi pelanggan, menampilkan daftar order, serta memperbarui status pesanan seperti diproses, dikirim, atau selesai. Sementara itu, halaman laporan menyajikan ringkasan performa penjualan dan histori transaksi untuk membantu admin menganalisis perkembangan bisnis. Ketiga halaman ini menggunakan package Flutter Material Dart sebagai dasar untuk membangun antarmuka pengguna, termasuk layout halaman, daftar data, kartu informasi, icon, dan komponen interaktif. Jika terhubung dengan database atau model data, halaman produk dan pesanan bertugas menyimpan dan mengelola data transaksi, sedangkan halaman laporan memanfaatkan data tersebut untuk menghasilkan analisis dan insight bisnis. Berikutnya, saya akan membahas folder kedua, yaitu folder models, berfungsi sebagai representasi struktur data utama dalam aplikasi yang menjadi penghubung antar database dan tampilan antarmuka pengguna. Di dalam folder models, terdapat beberapa file. Yang pertama ada file produk, digunakan untuk menyimpan informasi detail barang, termasuk nama produk, harga, stok, kategori, gambar, serta varian, sehingga data produk lebih fleksibel dan terstruktur. Yang kedua ada file kategori, berperan untuk mengelompokkan produk berdasarkan jenisnya, agar manajemen produk lebih rapi dan memudahkan proses pencarian serta pengelompokan data. Sementara itu, file pesanan mempresentasikan transaksi pelanggan yang berisi data pembeli, daftar produk yang dibeli, total harga, tanggal transaksi, dan status pesanan, seperti menunggu, diproses, atau selesai. Dan folder terakhir ada folder widgets. Di dalamnya ada file admin sidebar, berfungsi sebagai menu navigasi utama yang menghubungkan seluruh halaman admin seperti dashboard, produk, kategori, pesanan, dan laporan. Sidebar ini dirancang responsif dengan fitur expand dan collapse, sehingga dapat menyesuaikan tampilan antara layar besar dan layar kecil untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Package Flutter Material Dart digunakan untuk membangun tampilan antarmuka, termasuk layout sidebar, icon menu, animasi transisi,
serta komponen interaktif secara tombol dan daftar menu. Package Flutter Material Dart digunakan untuk membangun tampilan antarmuka, termasuk layout sidebar, icon menu, animasi transisi, serta komponen interaktif seperti tombol dan daftar menu. Sementara itu, package Subbase Flutter Dart digunakan untuk menangani proses logout, yaitu mengakhiri sesi autentikasi admin secara aman melalui Subbase. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan arahkan ke demo aplikasinya. Perkenalkan, nama saya Firdaus Hakiki. Saya akan menjelaskan database atau backend dari aplikasi kami. Yang pertama, untuk loginnya kita menggunakan authentication bawaan dari Supabase, yang mana ada ID-nya, ada display name-nya, email, phone, provider type, dan juga timestamp-nya. Kita menggunakan bawaan dari Supabase-nya untuk authentication-nya. Kemudian untuk struktur tabelnya, di sini ada beberapa tabel. Kami menggunakan 7 tabel. Yang pertama ada table card atau keranjang. Table card ini untuk menyimpan produk yang disimpan ke keranjang oleh user. Isinya ada ID, user ID yang berelasi dengan tabel user atau profile, kemudian produk ID yang berelasi dengan tabel produk, quantity atau jumlah produknya yang dibeli, kemudian varian name karena tiap produknya ada variannya, kemudian timestamp. Kemudian ada table categories. Table categories ini yang bisa mengakses hanya admin, karena untuk menyimpan data-data kategori, karena tiap produknya itu ada kategorinya. Misalnya ada men, ada woman, dan unisex, di mana parfumnya itu terbagi dari 3 kategori ini. Di sini ada ID, nama variannya atau kategorinya, kemudian ada timestampnya juga. Kemudian ada order item, ada order. Yang pertama order alat. Pertama ada tabel order, di mana tabel order ini adalah tabel yang menyimpan data order secara keseluruhan, yang mana tersambung atau berelasi juga dengan order item, di mana itu detail-detail ordernya, maksudnya seperti produknya apa, berapa kuantitinya, itu dari order item. Nah, untuk di tabel order ini ada ID, user ID yang berelasi dengan profile atau user, kemudian ada total price atau jumlah harganya, kemudian statusnya. Di sini ada statusnya, ada pending, complete, dan juga ditolak, dan lain sebagainya. Kemudian ada timestamp, customer name-nya atau nama user pembelinya, alamatnya, juga ini link bukti pembayaran yang terhubung dengan bucket yang ada di Supabase. Bucket itu adalah wadah atau tempat untuk menyimpan aset-aset seperti image dan lain sebagainya. Nah, order ini berhasil dengan tabel order items, di mana order items ini berisikan detail-detail order. Isinya ada ID, order ID tadi kan berelasi dengan tabel order, kemudian product ID berelasi dengan tabel produknya, ada kuantitinya. Jadi ini kan tadi misalkan ada yang memesan produk A dengan varian yang A, nah itu dia pesannya kuantitinya berapa. Terus misalkan order A ini pesan juga varian B, kuantitinya berapa dan harganya berapa. Di sini ada juga harganya dan juga varian name-nya. Jadi ini adalah detail dari order. Kemudian di sini ada tabel products. Tabel products ini adalah parent-nya atau akar dari produk varians, yang mana di sini ada ID, nama produknya, deskripsi produknya, harga defaultnya untuk ditampilkan di card-nya atau di home user itu. Ada ini stok nggak digunakan, kemudian ada timestamp juga seperti itu. Dan ini berelasi dengan produk varians. Produk variannya ada ID, produk ID itu jadi tadi nyambung dengan tabel produk. Misalkan produk tadi Tavisa
ada apa aja variannya, ada misalnya ada opulence, elixir, sama essence. Nah itu varian dari produk yang namanya Tafisal, dengan bisa disetting juga harganya dan stoknya masing-masing, dan juga ada timestampnya. Kemudian terakhir ada tabel profile. Tabel profile ini yaitu berisi profile dari akun-akun user. Yang pertama isinya ada ID, ada namanya, ada alamatnya, ada nomor teleponnya, dan juga timestamp serta link avatar atau foto profil yang terhubung dengan bucket yang ada di Supabase. Dan juga role-nya. Di sini role-nya kita ada dua, ada customer dan juga admin. Nah, setelah table di sini juga ada storage. Kita lihat di storage ini ada bucket. Nah, untuk bucket ini tadi untuk menyimpan foto-foto atau file-file. Misalnya di sini ada payment proof. Payment proof ini untuk menyimpan bukti pembayaran. Karena sistemnya di aplikasi kami ketika membeli itu untuk upload dulu bukti pembayarannya, sehingga adminnya bisa recheck apakah bukti pembayaran valid atau tidak, kemudian nanti divalidasi, diubah statusnya. Di sini ada bukti pembayaran. Kemudian ada juga bucket produk, ini untuk menyimpan gambar-gambar produk. Disimpannya di sini. Kemudian ada juga di sini tadi foto profile atau avatar, disimpan juga di bucket avatar. Jadi kita memisahkan bucket-bucketnya, ada bucket untuk bukti pembayaran, produk, juga avatar, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya mengenai database yang kita gunakan Supabase. Terima kasih.